Hutan Kalimantan sebagai penyangga paru-paru dunia menyimpan banyak rahasia alam yang perlu digali untuk kesejahteraan umat manusia. Tentunya tanpa harus merusak ekosistemnya. Salah satu tumbuhan yang sudah dikenal sejak dahulu, terutama masyarakat Dayak adalah sungkai. Selain memiliki serat kayu yang berkualitas ekspor, daun sungkai bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional, juga sebagai penyedap alami masakan. Salah satunya adalah Ibu Intan yang sejak lahir sudah menggunakan sungkai untuk kehidupan sehari-harinya. Ini daun sungkai, kalau kami orang Dayak pakai daun sungkai itu sejak saya lahir ya. Saya tahu juga daun sungkai ini dari orang tua saya, dari kakek saya, dari bapak saya, karena mereka mungkin juga sejak lahir diperkenalkan oleh orang tuanya menggunakan daun ini untuk penyedap rasa. Semua bisa berkuah maupun yang oseng-oseng gitu bisa ya. Daun singkong itu kan kalau kami kan nggak berkuah, jadi dikasih santan, terus dikasih ini. Tapi kalau di daun singkong biasanya diiris-iris dulu sampai kecil, digunting-gunting gini ya, terus bisa dicampur dengan bumbunya, diulek atau ditumbuk sama daun singkongnya langsung gitu. Jadi dia nggak bisa halus seperti daun singkong, jadi nggak kelihatan kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ikan, untuk ini dia bisa dalam bentuk bulat seperti ini, bisa langsung dikasih kayak gitu. Jadi rasanya lebih enak. Ini daun yang tua. Kalau daun yang muda biasanya bisa langsung dimakan, di sayur sendiri. Kalau mau tahan lama dia dijemur, terus kalau mau langsung dimakan, dipetik dari pohonnya langsung dimasukkan ke sayur juga bisa. Kalau memang ada tanaman dekat rumah seperti itu. Tapi kalau mau dibawa ke tempat yang jauh atau ini bisa dikeringkan dulu, disimpan. Atau dimasukkan ke kulkas biar bisa tahan lama dengan warna hijau seperti ini, bagus. Di badan ya. Kalau orang dulu kita bandingkan aja orang dulu ya. Umur orang dulu tuh kan ada yang 80, 90, 100 gitu. Nah mereka semua makai ini penyedap rasanya. Daun sungkai, terus mungkin ada juga penyedap rasa lain yang dari alami ya, dari hutan kayak gitu. Nah dulu nggak ada penyedap rasa pabrikan kayak gitu. Nah tapi kalau saya sendiri kalau penyedap rasa pabrikan itu terasa gitu di badan, pegal-pegal bangunnya kalau pagi kayak gitu. Tapi kalau yang ini kita kasih sebanyak-banyaknya tuh nggak ada ngaruh di sakitnya kita kayak gitu ya. Kita tetap fresh, kita tetap terasa bugar gitu ya. Jadi nggak berpengaruh ke mungkin memicu asam urat atau kayak gimana gitu. Saya ada nanam juga ini di rumah. Jadi saya hari-harinya saya ambil ini. Terutama untuk sayur yang berkuah ya, untuk anak-anak saya kayak gitu. Karena saya nggak mau juga terlalu banyak kasih yang pabrikan untuk mereka kayak gitu. Gini, tapi kalau misalnya yang untuk rebung itu dibulat seperti ini aja. Iya, langsung. Daun sungkai dari segi kualitas mampu menggantikan penyedap rasa pabrikan, terutama memberikan rasa enak pada masakan. Ayo kita coba. Ini keripik lakai, terbuat dari kelakai. Tadi sudah kita kasih bumbu daun sungkai. Rasanya gurih ya, sama dengan penyedap rasa yang lain, tapi ini lebih sehat, ini alami, dan ini ada di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu harus jauh-jauh kalau kita coba menanam ini di sekeliling rumah kita. Sehat lagi, baik untuk orang tua maupun anak-anak.
Daun sungkai yang memiliki habitat alami di belantara hutan Kalimantan kini telah diuji coba untuk dibudidayakan di pekarangan rumah. Daun sungkai ini sudah biasa bentuknya seperti ini ya, itu biasa digunakan oleh masyarakat Dayak khususnya sebagai bumbu masak atau penyedap masakan alami. Karena dia bisa menimbulkan rasa enak di mulut ketika kita mengkonsumsi makanan ya. Atau kalau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut sebagai rasa umami. Rasa umami dari daun sungkai ini timbul dari beberapa sumber atau beberapa unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah asam amino glutamat dan asam amino aspartat. Dia mempunyai kandungan yang cukup tinggi, kurang lebih 16.000 mg per kilo. Sedangkan untuk asam aspartat kurang lebih 13.000 mg per kilo. Jadi kalau dua asam amino ini digabungkan itu kurang lebih sekitar 3 gram per kilo. Jadi ini kandungannya cukup tinggi karena untuk penyedap masakan buatan pun itu kandungannya sekitar 100 gram per kilo. Jadi ini sekitar sepertiganya dari bumbu masak atau MSG bumbu masak yang biasa dijual di pasar. Yang kedua yang menyebabkan rasa enak di mulut itu adalah kandungan proteinnya. Ya, kandungan proteinnya cukup tinggi yaitu 20%. Ya, ini sangat tinggi. Jadi ketika kita mengkonsumsi protein biasanya akan menimbulkan rasa enak di lidah. Sama seperti kalau kita mengkonsumsi daging dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga sesudah protein itu juga ada kandungan garam ya, dalam bentuk natrium klorida dan kalium klorida. Nah, kandungannya juga cukup tinggi yaitu 0,11%. Jadi 3 komponen tadi asam amino, kemudian protein dan garam itu secara simultan menimbulkan rasa enak di mulut. Tanaman sungkai ini kalau nama ilmiahnya adalah Albertisia papuana, Beck, itu merupakan tanaman indigenous atau tanaman asli Kalimantan. Mungkin nama daerahnya beda-beda. Kalau di Kalteng disebut sebagai sungkai, kalau di Kalbar itu disebut sangsang, kalau di Kalimantan Utara itu disebut sebagai mike atau opah ya. Kalau di Kalimantan Timur namanya beke atau opak. Jadi nama penyebutannya beda-beda untuk masing-masing daerah. Tapi fungsinya sama. Secara alami berkembang dengan biji, tapi bijinya agak sulit diperoleh karena dia ringan dan mudah mudah hanyut di air. Sehingga dia bisa tumbuh jauh dari induknya. Nah, perbanyakan yang dilakukan juga bisa dilakukan dengan merundukkan batang. Jadi batangnya dirundukkan ya, tentu karena ini menjalar, tumbuhannya aslinya menjalar. Jadi ini bisa menjalar ke pohon, kita cari batang yang agak muda, yang bisa dirundukkan ke tanah. Ya. Kemudian dia dibiarkan, nanti dia akan tumbuh. Kalau sudah ada akarnya baru dipotong dan dipisahkan. Jadi ada 2 cara seperti itu. Kita sedang coba pakai stek. Ya. Ini kita potong ya. Tapi sampai saat ini kita masih belum berhasil untuk pengujian dengan stek ini. Kalau nanti pengujian dengan stek itu mungkin akan lebih mudah cara perbanyakannya sehingga bisa dianukan kepada masyarakat. Karena untuk tanaman seperti ini sekarang masih dihargai mahal ya oleh ini karena perbanyakannya masih belum belum semudah yang tanaman-tanaman yang lain. Jadi ini beda dengan tanaman yang katakanlah tanaman-tanaman yang dilarang ya. Ini tanaman yang mudah ditemui, mudah tumbuh di hutan itu ya. Dan mudah juga dipindahkan di beberapa daerah seperti di Kasongan, di daerah Katingan, itu mereka menanam di sekitar rumah mereka. Di Kota Palangkaraya juga beberapa orang itu juga sudah menanam di tempat-tempat mereka seperti kita lihat ini. Jadi bisa ditanam di pot atau langsung di tanah.
Agar daun sungkai bisa bertahan lama dan lebih praktis, baik saat digunakan ataupun dibawa, maka telah dilakukan uji coba menginovasikan daun ini dalam sebuah produk UMKM dengan merek dagang Supra Sungkai Pelezat Rasa Alami Borneo. Proses awal membuatnya dari pemilihan daun sungkai yang memiliki serat banyak dan agak tua, dipilih dan dipetik dari pohonnya. Dan proses selanjutnya adalah proses penyortiran. Proses pembuatan Supra Borneo, sungkai pelezat rasa alami dari Borneo adalah pertama-tama daun yang telah dikirim ke dalam rumah kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita pilih, kita pisah-pisahkan mana daun yang bagus, mana ranting yang terbawa. Penyortiran ini bertujuan untuk memilih kualitas daun sungkai yang akan dimodifikasi dan jangan sampai terdapat ranting atau kotoran yang ikut tercampur pada daun sungkai. Habis itu kita cuci dalam air mengalir, jadi kotoran-kotoran yang ada di daun bisa larut ikut ke bawah ke dalam air mengalir. Untuk air yang digunakan, disarankan menggunakan air tanah atau air sumber untuk menghindari terkontaminasinya daun sungkai oleh zat-zat yang tidak diinginkan. Dan saat proses pencucian ini, kebersihan daun harus benar-benar diperhatikan. Selanjutnya kita susun ke dalam penyiru. Daun-daun yang sudah dibersihkan tadi kita kering anginkan kurang lebih selama setengah hari tanpa terpapar sinar matahari. Karena biasanya kalau daun untuk makanan terpapar sinar matahari itu akan merusak zat-zat yang kita perlukan. Setelah kita kering anginkan, kita masukkan ke dalam oven dengan temperatur suhu tidak boleh lebih dari 50 derajat Celcius. Kita diamkan sampai daun kering. Durasi yang diperlukan untuk pengeringan memerlukan waktu beberapa hari di oven buatan. Dan dipastikan kandungan air di dalam daun sungkai benar-benar telah kering dengan angka kelembapan air di bawah 10 relative humidity. Setelah kita ukur kadar air daun di bawah 10%, selanjutnya daun kita giling ke dalam penepung sampai menjadi halus.
Daun sungkai yang sudah kering digiling hingga menjadi serbuk tepung. Setelah halus, kita packaging, kita masukkan ke dalam kemasan seperti ini. Kemasan Supra Borneo dengan berbagai macam ukuran. Untuk yang original bisa langsung dimasukkan ke dalam kemasan. Untuk yang Supra Borneo bumbu, kita campur dengan bawang putih, bawang merah, lada, garam sebagai bumbu dasar di masakan. Meskipun produksi Supra Borneo masih kapasitas rumahan, tetapi dari segi penampilan dan kualitas sudah mampu bersaing dengan produksi pabrikan yang sudah dulu beredar di kalangan masyarakat. Kebetulan kami sedang uji kadaluarsa di salah satu lab yang terakreditasi di Kota Bogor. Jadi kurang lebih mungkin 1 sampai 2 tahun. Masih menunggu hasilnya. Gerai yang digunakan Ibu Asro untuk memasarkan beberapa produk olahannya, termasuk Supra Borneo, di Jalan Manjuhan nomor 20, Kota Palangkaraya. Hampir setiap harinya tak sepi pengunjung, baik mereka yang ingin berbelanja atau belajar tentang produk-produk rumahan yang diproduksi Ibu Asro. Ya baik Ibu, di sini ada terdapat 2 sungkai, yang ini sungkai yang original dan yang ini dasar. Nah, yang ini tidak tercampur dengan bumbu-bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, tetapi ini dicampur dengan bawang putih dan bawang merah dan lain-lain. Iya, aku suka yang ini nih, yang udah ini langsung seduh ya. Kalau Iya, kita benar misalnya sekali. mau masak sop gitu langsung Iya, seduh. Oh, iya. gitu. Saya suka tumisan apalagi. Oh iya benar. Oke, sudah beberapa kali dan yang dibeli ini biasanya beli yang original. Baru kali ini sih yang ketemu yang sudah ada bumbu-bumbu lengkapnya. Tapi biasanya pakai yang original. Jadi di rumah memang sudah pakai ini. Saya juga suka yang ori. Soalnya suka masak yang tumis-tumisan. Kebetulan saya baru pertama kali ini mau nyoba, kemarin udah nyoba di rumahnya temen. Jadi kayaknya saya lebih suka yang tinggal jadi deh. Tinggal seduh aja ketika mau masak sop, masak kuah-kuah kan tinggal seduh aja gitu. Jadi Supra Borneo-nya udah dicampur dengan rempah-rempah yang lainnya. Saya baru mau coba karena kata teman tadi ini enak buat dibikin sop, dibikin kuah-kuahan. Makasih ya. Terima kasih ya, saya borong semuanya. Jangan lupa mampir lagi ke sini ya Bu. Ya, iya. Siap masak. Selamat masak. Awalnya saya memproduksi Supra Borneo berawal dari rasa keprihatinan saya. Kalau setiap kita mau makan di luar, banyak penyedap-penyedap rasa yang dimasukkan ke dalam makanan yang tanpa melihat keamanan pangan. Jadi karena pada waktu itu saya mempunyai anak kecil, jadi saya harus mempersiapkan anak-anak saya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Salah satunya melalui makanan. Jadi sejak awal saya nggak pernah memakai penyedap rasa. Kebetulan saya di waktu itu ada jalan-jalan ke Tumbang Samba, saya melihat ada daun sungkai yang menurut masyarakat sekitar banyak digunakan sebagai penyedap rasa masakan untuk masyarakat lokal.
Berawal dari situ, saya mencoba untuk memproduksi Supra Borneo dengan suatu inovasi supaya anak-anak generasi sekarang praktis menggunakan, sehingga masakan yang ada di rumah lebih enak lagi karena Supra Borneo itu penambah nikmat di setiap masakan yang kita hadirkan untuk keluarga kita. Kalau saya pemasarannya melalui media pameran, ada medsos, pakai FB, pakai IG, sambil menunggu perizinan-perizinan yang keluar seperti halal kemarin sudah dilaksanakan, merek dagang sudah, tinggal menunggu uji kadaluarsanya saja nanti untuk di expirednya. Saya mencoba membuat suatu masakan, jadi kalau di setiap pameran saya membawa makanan yang memakai penyedap rasa Supra Borneo. Seperti ada keripik lake, ada amplang, ada kerupuk, saya menggunakan pakai Supra Borneo. Antara yang pakai sama yang enggak, saya bawa dua-duanya, silahkan konsumen silahkan mencoba. Di situ kita sebagai ajang promosi terhadap produk kita Supra Borneo. Selain itu kami juga sudah pernah ikut pameran di Jakarta. Jadi waktu itu ada inovasi. Kami dari Kalteng ada 1 orang, kebetulan saya ikut. Jadi di situ kesempatan kita untuk memperkenalkan produk lokal menuju ke nasional. Jadi pada saat itu minat masyarakat, antusias pengunjung yang datang di pameran sangat antusias sekali untuk memiliki Supra Borneo. Tantangannya banyak sekali ya. Jadi saya sebenarnya sudah mulai wirausaha ini sejak tahun 2012. Jadi pada saat itu saya mendampingi mahasiswa. Setelah saya mendampingi mahasiswa, saya juga menemukan style saya. Ternyata saya juga ada bakat saya untuk menjadi seorang wirausaha. Sebelumnya saya nggak ada kepikiran sama sekali untuk menjadi seorang wirausaha. Dengan berjalannya waktu, saya sering mendampingi mahasiswa. Di samping itu saya juga mengajar kewirausahaan di salah satu PTS swasta di Kota Palangkaraya. Seandainya saya mengajar kewirausahaan, saya tidak ada usaha, mungkin omongan saya nggak bakalan dipakai sama mahasiswa. Tapi dengan saya usaha, mahasiswa lebih percaya bahwa memang seorang dosen wirausaha itu harus mempunyai usaha. Untuk pemula, kalau memulai suatu usaha kita memang agak berat, tapi kita yakin, kita fokus, usaha itu kita kerjakan, insya Allah di situ ada jalannya. Yang penting kita jangan menyerah, jatuh kita bangun lagi, jatuh kita bangun lagi, sampai berkali-kali jatuh kita menemukan style kita di suatu usaha kita. Jadi silahkan bagi startup muda yang pengen berguru ke saya ke Jalan Manjuhan nomor 20, silahkan gabung ke kami. Daripada wirawiri, lebih baik berwirausaha. Kunci sukses seorang Asro Mailani adalah keyakinan, fokus, pantang menyerah, dan harus dikerjakan. Jangan hanya diangan-angan, mampu mengantarkan kesuksesannya, dan mampu bertahan di tengah gempuran produk-produk pabrikan hingga saat ini.